فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masih membahas tentang beberapa dalil yang disebutkan oleh ahli takwil bahwasanya sunnah melakukan takwil padanya. Sudah kita baca 3 contoh. Dan yang terakhir kita baca adalah tentang hadis ini ajidu nafas ar-Rahman min qibalil Yaman. Saya mendapati nafas ar-Rahman Allah dari arah Yaman. Jawaban yang pertama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, tambahan yang minimalnya syahadah, kalau tidak tambahan yang mungkar. Nah, kemudian anggaplah tambahan ini sahih, bahwasanya maknanya nafas bukan nafas seperti nafas manusia yang keluar dari dalam tubuhnya, sehingga Ahlus Sunnah itu tidak melakukan takwil padanya ketika memaknai nafas itu dengan bantuan pertolongan. Nah, dikarenakan itulah maknanya nafas itu isim masdar dari tanfis, kelapangan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang dari arah Yaman. Nah, dan ini yang menjadi fakta di lapangan, bahwasanya sejak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bantuan Allah Subhanahu wa taala dan kelapangan kepada kaum mukminin itu datang dari arah Yaman, sehingga nafas di situ bukan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada dirinya Allah seperti nafasnya makhluk, karena maknanya nafas secara bahasa Arab adalah pertolongan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini. Nah, kita masuk contoh yang keempat. Kita baca pelan-pelan karena ini termasuk
syubhat yang paling kuat yang mereka tuduhkan kepada ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah melakukan takwil. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-mithalur rabi', contoh yang keempat, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala, tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa ke langit. Kata mereka ketika menuduh Ahlussunnah wal Jamaah, kalian wahai Ahlussunnah juga melakukan takwil. Di antaranya adalah ayat ini. Kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, memiliki sifat ketinggian. Sementara dalam ayat ini Allah mengatakan tsumma stawa ilas sama. Kemudian dia istiwa ke langit. Sehingga sebelum dia ke langit kan tsumma, kemudian. Berarti sebelum istiwa ke langit dia berada di mana? Di bawah. Apalagi ini Allah sebutkan setelah penciptaan bumi. Sebelumnya Allah cerita tentang penciptaan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian bumi. Tsumma stawa ilas sama. Setelah selesai dari penciptaan bumi, kemudian Allah bilang apa? Tsumma, kemudian. Berarti setelah selesai dari apa? Penciptaan bumi. Tsumma, kemudian, berarti kan urutan. Tsumma stawa, kemudian dia istiwa, naik. Ilas sama kemana? Langit. Berarti sebelum naik dia di mana? Di bawah. Sementara kalian tidak mengatakan itu wahai Ahlussunnah. Berarti kalian telah mentakwil apa? Ayat ini. Paham tuduhannya dulu? Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat ulu, sifat ketinggian. Sementara ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat apa ini? Di bawah sebelum ke atas. Sehingga kalian ketika tidak menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala, sebelum tinggi Allah di bawah, berarti kalian mentakwil apa? Ayat ini. Paham sampai sini? Nah, ini tuduhan mereka, dan ini salah satu pembahasan yang paling membutuhkan konsentrasi, dikarenakan permasalahan sifat ketinggian ini adalah salah satu pembahasan yang paling banyak dibahas oleh mereka dan yang paling banyak dipertahankan oleh mereka dan disebarkan oleh mereka padanya syubhat-syubhat. Wal jawabu, jawabannya. Perhatikan baik-baik jawaban dari tuduhan ahli bidah ini. Mereka mengatakan, jawabannya adalah anna li ahli sunnah, bahwasanya ahlu sunnah fi tafsiriha qaulain, bahwasanya ahlu sunnah dalam penafsiran ayat ini memiliki dua pendapat. Ada dua pendapat yang dimiliki oleh ahlu sunnah tentang ayat ini. Ahaduhuma, makna yang pertama dari ayat itu, annaha bimakna irtafa'a ila sama. Yang pertama, bahwasanya ayat itu bermakna tsummastawa ila sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggi ke atas langit. Makna istawa, irtafa'a, meninggi ke atas langit. Wa huwa alladzi rajjahahu Ibnu Jarir. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Qala fi tafsirihi ba'dan zakarul khilaf. Dan beliau berkata dalam tafsirnya, setelah menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam ayat ini, beliau mengatakan wa aulal ma'ani, dan pendapat atau makna yang paling layak
biqaulillahi jalla sana'uhu, terkait dengan firman Allah Ta'ala jalla sana'uhu, tsumma stawa ila sama, adalah ala alaiha, wartafa'a, dia meninggi ke atasnya. Dia meninggi ke atas apa ini? Ke atas langit. Fadabbarahunna biqudratihi. Kemudian Allah mengaturnya dengan kudrohnya. Selesai dari mengurusi langit, Allah kemudian naik ke atas apa ini? Ke atas langit. Selesai dari mengurusi bumi, Allah naik ke atas langit dan mengurusinya dengan kudrohnya Allah. Wa khalaqahunna sab'a samawat, dan Allah menciptakannya menjadi 7 langit. Intaha, selesai ucapan Imam Ibnu Jarir. Wa dzakarahu al-Baghawi fi tafsirihi qaul Ibnu Abbas. Qaul Ibnu Abbas wa aktsari mufassiris salaf. Dan disebutkan juga pendapat ini oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya sebagai ucapan Ibnu Abbas dan juga kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf. Wa dzalika tamassukan bi zahiri lafdz istawa. Hal yang demikian dikarenakan mereka berpegangan dengan zahir dari lafaz istawa. Lafaz istawa secara bahasa Arab maknanya apa? Ala wartafa'a, meninggi dan naik. Itu memang maknanya secara bahasa Arab. Wa tafwidhan li ilmi kaifiyatihi hadzal irtifa' ila Allah, dan menyerahkan ilmu tentang bagaimana meningginya Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk meningginya, bagaimana caranya, Allahu a'lam, dia yang lebih tahu. Nah, apakah dari bumi? Wallahu a'lam, yang jelas Allah tidak disifati dengan sifat apa ini? Kerendahan. Lantas apa makna istawa? Dia naik dan meninggi. Kemudian ya, ikhwan, perlu dipahami di sini bahwasanya pendapat yang pertama ini bukan bagian dari khilaf sebenarnya. Bukan bagian dari perbedaan pendapat tentang makna ayat ini. Dikarenakan makna istawa ila sama dengan makna meninggi dan naik, ini adalah mimma ajma'a alaihi salaf. Ini adalah makna yang disepakati oleh salaf. Tidak ada satupun ulama salaf yang mengingkari makna ini. Ini harus dipahami. Sehingga jangan kita bayangkan bahwasanya ada ulama yang mengartikan istawa ila sama maknanya meninggi, nanti ada makna yang kedua, pendapat yang kedua. Tidak. Pendapat yang pertama ini adalah makna yang disepakati oleh salaf. Semua mereka menetapkan makna istiwa adalah apa ini? Ala wartafa'ah, naik dan meninggi. Ini sepakat para ulama, nggak ada satupun yang mengingkarinya. Lantas khilafnya di mana? Khilafnya adalah untuk menetapkan makna tambahan daripada makna ini. Sehingga ini makna asli. Makna asli istawa adalah apa ini? Ala wartafa, naik dan meninggi. Dan ini disepakati oleh salaf. Loh, berselisihnya di mana? Tentang makna tambahan. Apakah ditambahkan makna baru untuk istawa ila sama, atau mencukupkan diri dengan makna yang pertama, yaitu apa ini? Naik dan meninggi. Paham ya? Sehingga jangan dicampur adukkan. Bahasanya yang pertama ini bukan bagian dari khilaf. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Bahwasanya istawa ila sama maknanya adalah irtafa'a wa ala ila sama. Ini sepakat para ulama. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Musili rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mukhtasar As-Shawaid. Ini harus dipahami cara menisbatkan ucapannya ya kawan. Mukhtasar As-Shawaid ini punya Al-Musili. Ya. Meringkas dari kitab As-Shawaid Al-Mursalah karangan Ibnu Qayyim. Itu dua kitab yang berbeda. Satu kitab aslinya, yang satu ringkasan. Kitab aslinya karangan Ibnu Qayyim. Kalau kamu menukil dari As-Shawaid, maka bilang ini pendapatnya siapa? Ucapan Ibnu Qayyim. Tapi kalau kamu menukil dari ringkasan, jangan bilang ini dari siapa? Ibnu Qayyim, karena ringkasannya punya siapa? Al-Musili. Kadang-kadang dia menambah dan merubah bentuk katanya Ibnu Qayyim. Ijma yang kita katakan tadi dinukil oleh Al-Musili dalam Mukhtasar As-Shawaid Al-Mursalah. Bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya makna istawa ila sama itu maknanya adalah apa? Ala wartafa'a, naik dan meninggi. Ini sepakat. Sudah? Al-qaulu tsani.
Pendapat yang kedua, ingat, kalau ini kita jadikan khilaf, maka khilafnya di mana? Apakah ada makna tambahan atau tidak dari makna yang pertama? Sehingga makna yang pertama itu jangan pernah ditolak. Walaupun kamu menganggap pendapat yang kedua ini benar, tapi makna yang pertama tidak boleh diapakan? Dinafikan, karena tidak ada satupun salaf yang menafikan makna yang pertama. Ini harus dicamkan. Sehingga jangan milih pendapat yang kedua dengan menolak pendapat yang pertama. Ini tidak ada. Pendapat yang pertama itu adalah ijma para salaf. Ini kita tegaskan ya, Ikhwan, biar dipahami masalah ini baik-baik. Karena nanti akan tampak perbedaannya dengan ahli bid'ah di sini. Ketika mereka mengatakan kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, kalian punya pendapat lain, yaitu ini. Al-qaulu tsani, pendapat kedua adalah di kalangan ahlus sunnah, dan dua-duanya adalah pendapat ahlus sunnati wal jamaah. Nah, yang pertama ijma, yang kedua diperselisihkan, dianggap sebagai makna ayat itu atau tidak. Yang kedua, innal istiwa huna bimaknal qasdit tam. Bahwasanya makna istiwa di sini adalah al-qasdit tam, menuju dengan sempurna. Sehingga ganti topik. Selesai dari topik bumi, Allah gantian menuju kepada perkara apa ini? Langit, gitu. Nggak masalah atas bawah, nggak masalah naik turun, tidak. Mana yang kedua ini? Selesai dari mengurusi bumi, sekarang Allah pindah mengurusi apa ini? Mengurusi langit. Itu mana istawa, qasada. Allah sekarang berniat untuk mengurusi apa ini sekarang? Langit. Selesai dari penciptaan apa? Bumi. Ini maknanya al-qasdut tam. Wa ila hadzal qaul amada juga bisa. Amada wa qasada sama maknanya. Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Katsir fi tafsiri suratil Baqarah. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini, ingat, ahlu sunnah yang berpendapat dengan pendapat ini sama sekali tidak menafikan pendapat yang pertama. Ini makna tambahan diakui atau tidak, makna ini sebagai makna tambahan dari firman Allah istawa ila sama. Mafhum? Nah, wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Katsir fi tafsiri suratil Baqarah. Dan kepada pendapat ini berpendapat Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Baqarah wal Baghawi, dan juga Imam Al-Baghawi fi tafsiri surati Fussilat, dalam tafsir surat Fussilat. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ai qasada ilas sama. Allah menuju untuk mengerjai apa sekarang? Langit. Wal istiwa hahuna, istiwa di sini dummina maknal qasdi wal iqbal. Dan istiwa di sini dikandungkan, ditambahkan ke dalamnya. Itu artinya dummina. Ini masalah tadmin. Dalam bahasa Arab nanti kita pelajari. Ada tadmin fi'il, ada tadmin huruf. Tadmin fi'il ini pendapatnya ahli Basrah. Tadmin huruf ini pendapatnya ahli Kufah. Bahwasanya istiwa di sini dikandungkan ke dalamnya, dikandungkan, dimasukkan sebagai kandungan apanya? Makna. Tambahan berarti. Paham ya, makna dummina berarti apa? Makna tambahan. Sama seperti kandungan. Itu kan anak tambahan dari siapanya? Ibunya. Ibunya ada? Ada. Di dalamnya ada apa? Ada kandungan. Dikandungkan ke dalamnya maknal qasd, menuju, dan iqbal, menghadap ke situ. Paham ya? Sekarang Allah menghadap kepada penciptaan apa? Langit. Setelah Allah selesai dari penciptaan bumi. Sehingga nggak ada cerita naik turun. Makna yang kedua ini nggak membahas tentang makna apa ini? Naik turun. Selesai dari penciptaan bumi, Allah sekarang berpindah menuju penciptaan apa? Langit. Udah. Ini makna yang keberapa? Kedua. Li'annahu uddiya bi'ilah. Alasannya kenapa? Karena dalam ayat ini istawanya dimuta'addikan, digandengkan, dipasangkan dengan huruf jar ila. Dan ila ini yang artinya apa? Ila artinya apa? Intihaul ghayah. Ujung dari tujuan. Iya kan? Zahabtu minal baiti ilal masjid. Berarti ila artinya apa? Ujung dari tujuan. Iya kan? Dari rumah sampai ke masjid. Iya kan? Nah, kalimat ila ini cocok
dengan kata apa? Dengan menuju, masuk tidak? Masuk. Saya menuju ke nyambung. Sehingga ini yang dimaksud dengan takdiyah. Kalau artinya istawa, aslinya itu maknanya apa tadi? Ala wartafa, ini nggak boleh hilang ya Pak. Ada maknanya naik dan meninggi, ini nggak boleh hilang. Ini makna asli. Kemudian apakah dikandungkan ke dalamnya makna tambahan? Jawabannya apa? Iya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Baghawi. Kenapa? Karena huruf kata istawanya digandengkan dengan kata apa ini? Huruf ilah. Dan ilah itu cocok kalau disambungkan dengan perbuatan yang menunjukkan apa ini? Menuju, menghadap ke. Nah, apa? Iya. Karena di sini istawanya bersambung dengan ilah. Sehingga cocok kalau dikasih makna apa ini? Menuju ke, nyambung gitu. Wa qala al-Baghawi ay amada, menuju ila khalqis sama, menuju kepada penciptaan apa? Penciptaan langit setelah selesai dari penciptaan apa? Bumi. Sehingga kodenya dari Allah bahwasanya istawa di situ mengandung. Ingat, mengandung. Kalau arti mengandung nggak boleh dinafikan asalnya. Sama sekali bayi yang dikandung oleh siapanya? Ibunya. Nggak mungkin kandungannya berdiri sendiri, nggak ada siapanya? Ibunya. Sehingga istawa di sini mengandung makna qasoda, amada, menuju. Ada makna aslinya? Tetap ada. Dikandungkan ke dalamnya makna apa? Makna qasoda, amada. Makna aslinya apa? Ala wartafa, naik dan meninggi. Nah, li'annahu wa hadzal qaul laisa sarfan lil kalam. Pendapat ini berarti kalian memalingkan. Enggak, kami tidak memalingkan. Beda dengan ahli bid'ah yang memberikan makna baru dengan menolak makna apa? Asli. Mereka bilang Allah menuju sekarang kepada penciptaan langit, tapi mereka menolak makna yang pertama dari istawa, yaitu apa? Ala wartafa. Di sini titik pemisahnya, benang merahnya antara pendapat ahli sunnah dengan pendapat ahli bid'ah. Makanya ini jangan dipahami sebagai khilaf pendapat yang pertama, karena ini pendapat yang disepakati oleh semua apa ini? Salah. Mereka hanya berselisih tentang makna apanya? Kandungannya. Apakah ada makna kandungan yang baru atau cukup hanya pakai makna yang pertama? Sehingga ahli sunnah yang berpendapat dengan pendapat kedua sekalipun, mereka tidak menolak pendapat yang pertama. Mereka juga sepakat. Mereka hanya mengatakan ada kandungan makna tambahan. Apa itu makna tambahannya? Qasoda wa amada. Artinya apa? Kok bisa diartikan menuju? Ada korinanya enggak? Ada. Ada huruf jar apa? Ila. Yang menunjukkan ke. Iya kan? Nah. Dan ini dipakai dalam bahasa Arab. Mengandungkan suatu fi'il dengan makna fi'il yang lain, itu ada dalam bahasa Arab. Nanti kan disebutkan. Lihat. Ala taro. Wa hadzal qaul laisa sarfan lil kalami an zahiri. Pendapat yang kedua ini bukan memalingkan ucapan dari zahirnya. Iya. Kata kalian zahirnya istawa itu naik dan meninggi. Sekarang kalian artikan menuju. Berarti kalian mentakwil. Tidak. Wa dzalika li annal fi'la istawa, dikarenakan di sini kata kerjanya istawa iktarona biharfin. Dia beriringan, bergandeng dengan suatu huruf yadullu alal ghayah wal intiha, yang menunjukkan atas puncak dan tempat berakhir. Ke, ya kan? Sampai ke, gitu. Itu kan tempat berakhirnya ya. Zahabtu minal baiti ilal masjid. Masjid apanya ini? Puncaknya, tempat berakhirnya, iya kan? Nah, pantaqala ila maknan. Sebenarnya bukan pantaqala. Ini tambahan. Maka berpindahlah tanpa meninggalkan makna apa? Asli. Ingat, maka berpindahlah makna fiilnya ila maknan yunasibul harfal muqtarin bihi, kepada makna yang menyesuaikan, yang sesuai dengan huruf gandengannya. Cari makna lain yang sesuai dengan hurufnya. Yang sesuai dengan huruf ilah adalah apa ini? Qasoda wa amada. Yang artinya apa? Menuju. Ala taro, dan ini ada dalam bahasa Arab kata beliau, lihat. Ala taro ila qaulihi ta'ala. Tidakkah engkau melihat kepada firman Allah Ta'ala?
Perhatikan ini ayatnya baik-baik ya. Supaya kita paham kaidah bahasa Arab ini. Bahwasanya suatu kata kerja bisa ditambahkan makna dari kata yang lain untuk menyesuaikan dengan huruf yang beriringan dengannya. Lihat ayat. Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ainan, mata air. Mata air. Yashrabu. Apa artinya yashrabu? Syariba yashrabu artinya apa? Minum. Mereka minum. Siapa? Ibadullah. Hamba-hamba Allah minum. Biha. Ba artinya apa? Dengan. Loh, masa bisa minum dengan mata air? Nggak cocok. Harusnya minum dari mana bisa mata airnya dijadikan alat untuk? Nggak bisa. Paham ya? Maka di sini ada tadmin. Berarti mau tidak mau harus kita tambahkan makna lain selain makna yasrob. Minum, mereka minum. Tapi ada makna tambahan selain makna apa ini? Minum. Apa itu? Lihat. Haitukana maknaha, di mana maknanya adalah yarwa biha ibadullah. Yang menyesuaikan dengan hurufnya. Ba tadi. Ba artinya dengan. Maka maknanya yarwa. Mereka kenyang. Mereka kenyang dengan air, mata air tersebut. Bisa sekarang? Masuk. Sebab mereka kenyang adalah apa? Mata air. Bisa sekarang masuk? Masuk. Sehingga bukan semata-mata minum mereka dari mata air itu. Tapi mereka minum sampai mereka. Makna tambahan itu? Karena nggak semua minum sampai apa? Sampai lepas dahaganya. Sampai hilang apanya? Hausnya. Adapun ahlul jannah, mereka minum sampai apa? Kenyang. Loh kok dari mana makna kenyangnya? Kan cuma yasrob. Dari huruf apanya? Jernya. Karena kalau nggak ditambahkan makna yarwa, nggak nyambung. Yasrobu digandengkan dengan huruf apa? Dengan huruf ba. Kenapa? Ba artinya itu alat. Mereka minum dengan mata air. Loh, gimana kok minum dengan mata air? Mereka kenyang dengan mata air tersebut. Bisa? Bisa. Itu namanya apa? Tadmin. Memasukkan makna tambahan ke dalam fi'il. Fi'ilnya apa ada kerjanya? Yasrobu. Minum. Ada mana tambahan selain minum? Ada. Apa itu? Kenyang. Mereka minum sampai kenyang dari mata air tersebut. Dengan mata air tersebut. Bisa nyambung. Sama kayak tadi. Istawa ila sama. Ketika istawa bergandeng dengan ilah, maka istawa punya makna apa ini? Tambahan. Apa tambahan maknanya? Qosoda wa amada. Yaitu apa? Menuju. Sehingga ini dipakai dalam bahasa Arab. Bukan berarti kita mentakwil apanya? Ayatnya dari zahirnya. Enggak. Memang secara bahasa Arab ada yang seperti itu. Suatu fi'il dikandungkan makna fi'il yang lain. Untuk menyesuaikan dengan huruf jar yang apa ini? Yang ada di situ. Supaya maknanya apa? Mustaqim. Supaya maknanya nyambung. Nah. Yarwa biha ibadullah li'annal fi'la yashrabu. Dikarenakan kata kerja yashrabu iktarona bil ba. Di situ bersama dengan ba. Dengan. Nggak cocok. Minum dengan mata air. Loh, mana bisa? Justru mata airnya yang diminum. Tapi kalau kenyang dengan mata air bisa? Bisa sekali. Sehingga yashrab dikandungkan ke dalamnya makna apa? Kenyang. Sehingga mereka minumnya ada nggak masih? Ya dari mana mereka bisa hilang hausnya kalau nggak apa? Minum. Iya tetap. Masih ada makna aslinya. Yashrabu. Masih ada makna yashrabunya. Ada tambahan makna apa? Yarwa. Maafkan sampai sini. Nah. Oh, ini hebat ini kalian udah sampai sini pelajaran bahasa Arab. Al-Wadih masih biasa udah sampai sini. Ini dari kelas-kelas atas ini bahasa Arabnya ini. Masalah tatmin. Fantaqala ila maknan, maka pindahlah dia. Pindah nggak serta-merta meninggalkan makna yang pertama. Ingat, fantaqala dia pindah sambil membawa makna yang pertama. Maka dia pun pindah kepada makna yunasibuha, makna yang mencocokinya, mencocoki ba, yaitu apa? Wa huwa yarwa, yaitu apa? Kenyang. Pindah meninggalkannya sama sekali. Ada makna minumnya masih enggak? Ya masih lah, namanya dari mata air tetap harus diminum, baru muncul apa? Kenyangnya. Sehingga pindah artinya mana pindah dengan membawa makna asli. Paham sampai sini? Nah, fal fi'lu, maka fi'il
yudhamman ma'nan yunasibu ma'nal harfil muta'alliqi bihi, maka kata kerja itu bisa dikandungkan ke dalamnya makna lain yang mencocoki huruf jar yang berkaitan dengannya, liyalta imal kalam, supaya nyambung apanya, kalamnya, pembahasannya. Dan ini adalah pendapatnya ahli nahu Basrah. Kalau ahli nahu Kufah mereka mentadmin makna hurufnya, huruf jarnya yang mereka rubah. Huruf jarnya punya makna ini. Kayak ayat tadi, aina yashrobu biha ibadullah. Mereka bilang yashrobu minha. Mereka nggak mau ganti makna apa? Yashrobnya tetap minum. Tapi bihanya mereka ganti dengan minha. Mereka minum dari mata air. Ini pendapat ahli siapa? Ahli Kufah. Nah, selesai. Wah, selesai. Lanjut. Kalau sudah. Satu lumayan tapi ya. Nah. Al-mithalul khamis wasadis. 6 dan 7. Udah sana deh. 6 dan 7 panjang apa pendek? Oh, panjang. Ini pun salah satu ma'rokah ini. Siapkan lagi nafasnya, nggak apa-apa lah. Ini juga salah satu medan pertempuran yang paling dahsyat antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, masalah ma'iyah. Dan ini masih ada kaitan dengan sifat ketinggian siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi dua saja perangnya, 2 episode. Selesai kita dari perang pertama dan dimenangkan oleh siapa ini? Oleh Ahlus Sunnah. Nah, berapa skornya? 2-0. Nah, ini 2 jawabannya tadi kan. Dua-duanya masuk? Masuk. Satu makna yang disepakati, ijma'nya salah. Yang kedua makna apa ini? Tambahan. Sehingga Ahlus Sunnah menang dengan skor 2-0. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun jawaban untuk syubhat yang ke-5 dan ke-6 ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh itu tahun di belakang apa di depan sama dia? Belakang ada dia itu. Udah main tadi. Di belakang. Lapangan ada. Oke file. Kalau ya. Itu file aja pulang dia. Mau usah. Mana? Oh iya, jadi pulang deh.